Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita membaca sebuah tulisan itu ternyata bisa mengubah total maknanya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah infografis keren tentang Efesus 6 yang nunjukin kalau pendekatan kita itu segalanya. Apalagi pas ngomongin soal perlengkapan rohani. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ini, yang jadi inti dari pembahasan kita. Kalau lagi baca sesuatu, sebenarnya kita itu lagi nemuin makna yang udah ada di sana, kayak arkeolog yang lagi menggali artefak, atau jangan-jangan kita malah nempelin makna kita sendiri ke tulisan itu. Jawabannya bakal nentuin semuanya nih. Ternyata ada dua cara yang benar-benar beda buat ngejawab pertanyaan tadi. Kita sebut aja dua cara membaca. Karena pilihan pendekatan kita ini, serius deh, bakal mengubah hasil akhirnya 180 derajat. Nah, ini dia nih, dua dunia yang berseberangan itu. Di satu sisi ada eisegesis. Ini tuh pas kita masukin ide kita sendiri secara paksa ke dalam teks. Di sisi lain ada exegesis, yaitu usaha buat menggali keluar makna asli dari teks itu sendiri. Dua istilah, tapi dampaknya beda banget. Infografis ini ngasih peringatan keras banget, hindari eisegesis, pakai huruf kapital semua loh. Ini kayak kita lagi ngobrol sama orang, tapi di kepala kita udah ada skrip sendiri buat apa yang harusnya dia bilang. Kita sama sekali nggak dengerin, bahaya kan? Nah, lawannya ini yang dianjurkan, hidupi exegesis. Ini bukan tentang apa maunya kita, tapi tentang apa yang sebenarnya teks itu mau sampaikan. Di sini peran kita itu sebagai penemu, bukan sebagai pencipta makna. Nah, ini yang saya suka, visualisasinya kena banget. Coba lihat gambarnya deh. Eisegesis itu digambarin kayak pendemo yang bawa spanduk, maksa pesannya diterima sama teks. Sementara exegesis itu kayak penyelam, yang sabar turun ke kedalaman buat nemuin harta karun. Jadi pertanyaannya, kita mau teriak-teriak ke teks, atau mau dengerin rahasia yang disimpannya? Oke, terus kenapa sih ini penting banget? Kenapa kita harus peduli? Soalnya, metode yang kita pilih itu yang akan menentukan pesan apa yang kita dapat. Nah, sekarang yuk kita coba terapkan ini langsung ke Efesus 6. Dan kita lihat gimana panggilan untuk berdiri teguh itu jadi fondasi dari semuanya. Ketika kita pakai kacamata eksegesis, membaca untuk menemukan pesan inti dari teks ini jadi terang benderang. Perintah utamanya ternyata bukan untuk menyerang, bukan untuk lari, tapi untuk berdiri teguh. Simple, tapi dalam banget maknanya. Dan infografis ini ngasih kita dua kata kunci dari bahasa Yunani yang ngebantu banget. Pertama, endinamoste, artinya kita ini terus-menerus di-charged sama kekuatan yang sumbernya dari luar diri kita. Terus, kekuatan itu buat apa? Buat stenai, yang artinya mempertahankan posisi. Jadi logikanya gini, kita dikasih kekuatan supaya kita bisa berdiri. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, kita dipanggil untuk berdiri. Dan kita dikasih kekuatan buat itu. Pertanyaannya, gimana caranya kita berdiri? Nah, disinilah konsep perlengkapan perang itu masuk. Dan di sini juga infografisnya ngasih kita satu peringatan yang super penting soal bahayanya kalau kita cuma pakai sebagian-sebagian. Ini dia pesannya, singkat, padat, dan jelas. Seolah-olah infografisnya teriak ke kita. Jangan parsial. Ini bukan cuma saran, ini peringatan keras soal kesalahan fatal. Milih-milih perlengkapan tempur itu ternyata bukan pilihan. Coba deh kita lihat prajurit Aini. Kelihatan rapuh banget kan? Mungkin dia mikir, hari ini cukup bawa perisai iman aja deh. Tapi tanpa ikat pinggang kebenaran atau ketopong keselamatan, dia malah ninggalin celah yang mematikan. Nah, inilah bahayanya kalau perlengkapannya cuma sepotong-sepotong. Sekarang, coba bandingkan sama prajurit B. Wah, bedanya kayak langit dan bumi. Semuanya lengkap, saling melindungi, dan menciptakan satu sistem pertahanan yang utuh. Ini bukan lagi soal punya perlengkapan, tapi soal kesiapan total. Nah, ini dia tujuannya. Biar lebih mantap lagi, ada satu kata Yunani yang penting di sini, panoplia. Ini artinya bukan cuma perlengkapan perang biasa, tapi keseluruhan set perlengkapan perang, satu paket utuh, dari ujung kepala sampai kaki. Ini adalah sebuah sistem. Kalau satu bagian dilepas, seluruh sistemnya bisa ikut goyah. Baik, kita udah tahu cara membacanya, kita tahu panggilannya untuk berdiri, dan kita tahu harus pakai perlengkapan yang penuh. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma soal misi individu, ini adalah strategi untuk komunitas. Pas kita sampai di ayat 18, tiba-tiba kameranya seolah nge-zoom out. Fokusnya langsung bergeser dari aku menjadi kita. Pertarungan ini ternyata bukan cuma soal pertahanan diri sendiri, tapi soal bagaimana kita berdiri bareng-bareng sebagai satu tim. Jadi,
Strategi komunal ini intinya ada di dua hal. Pertama, berjaga-jaga, alias tetap waspada lewat doa. Tapi, ini kuncinya. Doanya bukan cuma buat diri sendiri, tapi untuk segala orang kudus. Seperti yang infografis ini tekankan, ini bukan duel satu lawan satu. Ini adalah pertarungan satu legiun. Pertahanan kita itu sifatnya kolektif. Dan ini digambarkan dengan indah banget. Coba perhatikan deh, gimana cahaya dari perisai satu prajurit nyambung ke prajurit lainnya. Ini simbol yang kuat banget kan, soal doa dan dukungan bersama. Artinya, perlengkapan yang kamu pakai ternyata juga ikut melindungi orang di sebelahmu. Nah, ini dia, aha momennya. Kesimpulan yang paling penting dari semua ini. Kita sering banget salah kaprah, ngira perlengkapan ini senjata buat menyerang. Padahal teksnya justru menekankan sebaliknya. Ini adalah perlengkapan untuk bertahan. Tujuannya bukan untuk menaklukkan wilayah baru, tapi untuk berdiri teguh dan tidak kehilangan pijakan. Jadi, kalau kita rangkum alurnya, jadi gini, semuanya berawal dari cara baca yang benar, yaitu eksegesis. Itu akan membawa kita pada panggilan untuk berdiri teguh. Untuk bisa berdiri, kita butuh perlengkapan yang penuh, si panoplia tadi. Dan perlengkapan itu jadi paling efektif saat dipakai dalam misi pertahanan bersama sebagai komunitas. Semuanya nyambung secara logis. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Saat Anda memikirkan perlengkapan ini, apakah Anda melihatnya cuma sebagai alat untuk bertahan hidup sendirian, atau sebagai tanggung jawab Anda untuk ikut serta dalam pertahanan kolektif orang-orang di sekitar Anda? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa mengubah segalanya.